Boleh. Coba. Semua buka cam. Cuma ada delay sedikit je saya Lupa. punya anu ni. Tak, si tidak dengar kan saya punya anu ni. Alright. Bahas sudah record kan? Oke. Pok, mukamu Pok. Mana mukamu? Muka siapa? Bahas start ah. Tuh, Eugene ada coming. Oke, start. Oke, hello kepada semua yang sudi join sesi seminar online kita pada petang ini. Terlebih dahulu kumpulan kami, Delay sikit saya punya. saya Bex Joning sebagai wakil DPR Bani mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua yang sanggup luangkan masa ikut kami punya session online ini walaupun tidak seberapa. Boleh dengar juga suara kan? Boleh. Oke, next slide. Kami start dengan perkenalkan diri kami dahulu. Oke, seperti yang saya cakap tadi, saya Bex Joning, wakil DPR ini. Ya, next. Kamu lagi. Oke. Inilah kami punya ahli-ahli kumpulan. Kita ada Caesar, Lefrensi, Adelvan, dan juga Eugene Baruch. Oke, topik yang kami sampaikan pada hari ini adalah tentang traffic management dan juga roadwork. Oke, boleh pergi next slide terus. Saya Sizla Ambulance Service. Okay, next apa lagi? Next lah. Oke, kita masuk kepada background of work activity. Work activity itu seperti yang saya sebut tadi, traffic management dan juga roadwork. Oke. Traffic management and roadwork are a crucial aspect of urban infrastructure planning aimed at ensuring the safe and efficient movement of people and goods on roads. Oke. Ini traffic and management roadwork nih seperti yang kalau kamu pernah nampak dekat jalan raya, ada sebagai contoh traffic light. Traffic light itu salah satu traffic management lah. Dia punya, kalau kamu nampak garisan putih dekat tepi-tepi itu, papan tanda, sign. Roadwork nih macam yang kalau macam orang kita nampak dekat sana Setulang tuh ada orang buat jalan sekarang, gitu, itu kita panggil roadwork lah, kerja-kerja jalan. Sekarang yang orang sedang buat. Oke. Terusnya road network. Road network have been essential for human civilization for thousands of years dating back to ancient civilization. Road network nih untuk yang tidak tahu, dia punya direct translation dia maksud dia jaringan jalan ataupun simple dia laluan jalan lah. Jalan raya. Gitu, simple yang untuk yang tidak paham. Oke, next slide. Next slide. Okay, traffic management. Okay. Traffic management involves the planning, control, and regulation of traffic to ensure the safe and efficient movement of vehicles and pedestrians. Pedestrian ini maksudnya yang pejalan orang lalu lalang. Ya, untuk bagian ini dia traffic management nih, dia akan buat to plan. Dia satu planning cara macam mana kita mau kontrol tuh traffic lah jalan raya. Salah satu elemen yang ada di dalam dia seperti
traffic signal ataupun lagi kita biasa dengan traffic light, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Signs ni dia papan tanda. Lane marking ni itulah yang kita boleh nampak dekat jalan raya, ada garisan putih dekat tepi-tepi itu. Itu kita panggil lane markings. Dengan kita ada juga speed limit. Speed limit ni biasa kita nampak kalau macam orang bawa kereta selalu dekat jalan raya, kamu ada nampak tu papan tanda, dia akan bagi tahu certain tempat kawasan, dia akan bagi tahu macam below 30 km. Gitu. Dia akan bagi tahu limit lah. Jalan tu kamu boleh bawa berapa laju saja. Macam contoh kalau lalu kawasan sekolah gitu, sekolah budak-budak lah gitu, dia orang biasanya akan bagi sains dia lah dekat depan, sila bawa perlahan begitu. Oke, roadwork macam tadi saya cakap, roadwork ni kerja-kerja jalan. Roadwork refers to the maintenance, repair and construction of road and highways. Okay, it includes the activities such as resurfacing. Resurfacing ni macam jalan tu punya tapak jalan tu sudah tidak bagus kan, dia akan buat lagi baru dia punya bahagian jalan tu bagi rata lah. Okay, repaving, widening dia bagi luas lagi tu jalan, sebab ada kadang-kadang jalan ni dia macam rosakan, dia jadi sempit, dia orang akan buat roadwork untuk bagi tu jalan bagi lagi luas lah untuk memudahkan perjalanan kereta lalu lalang. Okay, and buildings new roads. Roadwork is essential to keep the road network in good condition and meet the growing demands of traffic. Okay, roadwork ni dia penting lah, betul-betul penting untuk pastikan ni road network yang seperti saya cakap tadi, jaringan jalan ni dalam keadaan yang bagus. Dia akan sentiasa lah, daripada ada masa-masa gitu, kalau macam dapat komplain daripada orang, dia akan datang buat balik tu jalan yang sudah rosak gitu. Macam dekat sini lah, kamu boleh nampak tu yang ada lubang-lubang, terus dia akan tutup jalan tu ataupun bagi barrier lah, tutup bagi supaya kereta lain boleh nampak dekat sana dia sedang buat kerja jalan. Okay. Next. Sorry guys. Next, Jeff. Gila benda ni tau. Okay. Recent use. Okay, good. Urbanization and population growth have led to increased congestion and wear and tear on road. This has necessitated the development of more advanced traffic management strategies and roadwork to address these challenges. Okay, in the recent years, have been significant advancement in traffic management and roadwork technology. This include the use of smart traffic light, traffic monitoring system, and construction methods that minimize disruption to traffic. There is also a growing emphasis on sustainable in traffic management and roadwork with a focus on reducing emission, improving energy efficiency, and promoting alternative modes of transportation such as cycling and public transit. Okay, itu saya daripada saya. Ada apa-apa soalan? Okay, saya pengen ada soalan, boleh kamu tanya yang tidak paham. Kita buka sesi bersoal jawab selama 5 minit. Ada yang mau menanya? Oke, kalau tiada kita take 5 lah dulu. Sebab yang ni pun mau habis, sudah dia punya limit nih 5 menit. Kita take 5, nanti saya akan buat link baru, nanti kamu masuk kan? Boleh. On. Itu lu tuh. Oke, boleh bahkan? Oke, jadi ini Boleh, kita punya jelas. next part. Analysis of event in traffic management planning lah. So traffic management planning ni similar to planning a
hectic party when everyone needs to get somewhere at the same time. Okay, next maintain orders, avoid chaos, and make sure everybody gets where they're going. Okay, tujuan traffic management planning ini dia untuk mengekalkan macam peraturan begitu, mengelakkan lagi kemalangan. Lepas itu dia melalui planning management yang bagus boleh memastikan semua orang dapat sampai ke tujuan mereka dengan selamat lah. So, dalam traffic management planning ini, antara aspek yang orang tekankan adalah duration of the activities. Maksudnya berapa lama itu satu construction of roadwork boleh disiapkan, dia punya tempo masa lah. Dengan any potential impediments, maksudnya apa halangan-halangan yang mungkin akan timbul semasa orang buat traffic management ataupun roadwork. Last adalah construction stage. Construction stage ini maksudnya dari starting kasih minyak tuh jalan tuh ada tuh yang macam minyak hitam tuh bang. Lepas tu sampailah proses aspal, sampailah letak tuh garisan putih apa semua. Slide kita ini cuma satu nih. Ya ampun. Coba guys. Uy. Come on, come on. Tak bergerak ke slide nih. Oke. Jadi dalam traffic management method nih dia ada 4. So yang pertama adalah bagian zoning. Oke. Zoning nih dia ada terbagi kepada 5. Yang pertama zone A, which is advanced zone warning. So it is to notify driver regarding walk ahead, and it shall be at least 2 km before construction site. And mostly the signboard use is awas pembinaan di hadapan. So benda ni kita akan jumpa di setiap mana-mana jalan yang ada buat construction. Dia punya tujuan mau bagi tahu lah, bagi tahu yang ada pembinaan di hadapan. Normally kalau di Malaysia ni itulah signboard yang selalu pakai, awas pembinaan di hadapan. Lepas itu kita pergi zone B. Zone B ini dia transition zone. Oke, transition zone ini dia di mana requires driver to veer off the road in order to make way for roadwork. So kalau kita tengok dari gambar nih kan, dari simbol nih, dari bagian atas ke atas sebelah kanan tuh yang garisan hitam. Dia punya garis tuh dia pergi sebelah kanan. So yang di tengah-tengah tuh yang garisan putus-putus tuh adalah tempat di mana construction waktu berjalan lah.
Jadi transition zone ini lebih kepada tempat kamu ready untuk tukar arah. Oke, zone ketiga adalah zone C, buffer zone. Space that permits irresponsible drivers to shift lanes and slow down in case they miss the transition zone. So kalau yang ini kan biasanya kalau di jalan tuh dia akan ada buat spray itu untuk bagi tahu mana laluan yang kita perlu ikut sekali dengan signboard lah. So biasanya di zone ini orang akan sudah kasih letak macam kon-kon begitu, atau contoh lain kalau kamu perasan kan di setiap jalan yang ada construction, orang bisa jalan tuh ada signboard warna biru berbentuk bulat. Kadang anak panah dia pergi kiri atau sebelah kanan lah. Oke, zone keempat adalah zone D, which is walk area zone. So zone ini hanya pekerja, supervisor ataupun company yang terlibat untuk sebagus jalan. Selain itu dari segi mesin sama peralatan cuma yang berdaftar saja lah. Daripada orang join kayaknya. Sebentar ya guys. Oke. Next adalah zone E, terminate zone. Oke, terminate zone ini di mana road conditions returning to the typical state. Maksudnya dia in the end of the construction lah. Kalau siapa-siapa yang selalu bawa kereta, selalu jalan jauh, kamu akan nampak nih di setiap jalan yang mana-mana ada construction. Biasanya signboard itu akan bertulis pembinaan tamat. Itu kalau di Malaysia lah, di negara kita. Oke, ya metode yang ketiga adalah road closure, penutupan jalan. Tujuan road closure ini adalah untuk mengurangkan impact kepada pengguna jalan raya, mostly during repair operation that may disrupt traffic flow. Okay. So the road closure, it has 3 types, which is first one is 2 or more lanes closure. Oke, kalau diorang mau tutup lebih daripada 2 lane, biasanya akan ada signboard beginilah. Normally kalau signboard begini, orang buat tutup jalan nih bagi kebanyakan di laluan highway lah. Highway kan kadang ada sampai 3 sampai 4 lorong. So orang akan tutup jalan 2 atau lebih. So awal-awal orang akan letak di signboard nih di 2 km lah sebelum construction tuh. Oke, yang kedua adalah kamu orang boleh nampak kan? Nampak kan? Oke, yang kedua adalah crossover. Oke, crossover ini dia biasanya berlaku kalau contoh lah macam ada satu kan oke, contoh 2 jalan nih. 2 jalan. Pas tu yang sebelah jalan sini nih dia macam ada runtuh ke apakah. Pas tu yang sebelah jalan nih dia lawan arah. So biasanya two way closure ini orang akan buat di jalan yang lebar. Contoh lah macam lane yang lawan arah ini dia boleh muat sampai 2 biji kereta. So kalau orang tengah buat construction di sebelah jalan yang sini nih, so orang akan kasih pindah lane untuk pergi di jalan lurus itu dia kasih pindah pergi sebelah lah. Oke, yang ketiga adalah closing 1 or more lanes for one way. Oke, yang kalau case-case begini nih biasanya untuk jalan yang
sehala sejalan. Kalau contoh paling dekat dengan college kita, siapa-siapa yang selalu ikut Grab, ada satu jalan tuh yang mau masuk pergi di belah kiri itu kan, sana kan one way. Jadi biasanya kalau jalan salah ini orang akan tutup dari depan ataupun lebih kurang 100 ke 200 meter sebelum simpang masuk pergi jalan tuh. Oke, yang ke metode yang ketiga nih. Ini adalah jalan alternatif lah ataupun alternative road. So normally kalau yang alternative road, it is used when there's a construction or maintenance in a road wide project. So slow speed is recommended when using an alternative road, mostly to which is near to construction site. So biasanya kalau yang ini contoh dia melibatkan proyek yang berskala besar lah, mungkin dalam 1 hingga 3 kilometer ke atas tuh dia punya pembaikan jalan. So, biasanya orang akan kasih pusing jalan ataupun bagi pergi lari sedikit dari tempat orang buat kerja tuh. Oke. Yang keempat, metode yang terakhir adalah walking at night. So it is the finest way to solve problems with traffic flow. Kenapa dia salah satu finest way? Bukan salah satu lah, dia the best method lah. The best method sebab mostly orang kan kerja pagi. So kalau sebelah malam bukan juga tidak, tapi tidak ramai yang guna jalan sebelah malam. Mostly kalau yang pakai pun paling lori besar, mana-mana yang kerja shift malam, contoh macam security ke apa. The next is precautionary measure must also be implemented to guarantee worker of safety. So di sini biarpun kalau kerja malam nih kereta kurang, tapi preventive measure kita perlu terapkan juga, sebab kadang ada saja driver yang kalau drive malam orang drive laju sebab mungkin orang pakai jalan kosong kan gitu, jalan kosong, so they drive recklessly. Dan kebanyakan yang case begini nih mostly yang selalu drive dalam keadaan mengantuk ataupun dalam keadaan mabuk. Oke. Dia punya salah satu preventive measure is a wear safety vest equipped with appropriate light reflection, portable spotlights, and other feature. So macam yang kamu nampak dalam gambar. Saya tidak kasih zoom ini pasal dia pandai ngelik ya. Boleh bahkan. So kalau kamu nampak tuh yang orang buat construction tuh, nampak tuh dia punya jaket tuh bercahaya. Dia kena pantulan cahaya. So senang untuk driver-driver di malam hari untuk perasaan dorang lah. Lebih-lebih lagi kalau dorang buat construction di jalan yang ada problem dengan lampu jalan. Oke, next kita pergi di risk assessment method. Mau kasih besar gini guys. Ya, silakan. Si besar dia. Ada mau tanya-tanya soalan dulu Pak? Yes, tidak Pak. Oh iya kan. Ada mau menanya kah? Kalau ada yang tidak paham boleh tanya. Kita bagi 5 menit lah. Anybody? So kalau tiada, kita teruskan dengan next session, yaitu risk assessment. Oke. Ini adalah antara
work activity yang kami jumpa bahwa traffic management sama roadwork. The first work activity is vehicle entering and exiting site. Ini yang maksudnya kereta lalu lalang. Nah, begitu. Jadi dia hazardnya mesti vehicle collision ataupun pedestrian terlanggar begitu. Ini saya read 2 pasal dia punya ada existing traffic control measure macam traffic cone, warning sign. Tapi boleh juga berlaku accident sebab mungkin human error ataupun equipment failure. Severity dia I read 4 considering the potential for property damage and injury dan kematian lah juga. Next is resurfacing. Pekerja yang engage in activity macam ni, dorang selalunya perform repetitive task. Macam dorang balik membongkok, banyak angkat barang yang boleh menyebabkan back pain sama wrist pain lah. So tu dia punya likelihood saya rate 2 sebab dia punya risk tu dia bukan constant tapi dia boleh berlaku hari demi hari. Pelan-pelan dia develop wabah sakit. Seperti dia saya rate 3 sebab dia boleh possess a significant threat to worker health and safety. That's all for me. Okay. Untuk work activity, traffic signal installation ataupun repair, ini dia punya hazard, electrical hazard. Bila memasang tu kan contoh kalau tidak apa kan dia boleh terkena elektrik lah gitu. Terus boleh kena efek dia electric shock dan boleh terbakar di listrik kerja tersebut. Dan existing control dia proper grounding ataupun guna insulators yang boleh dapatkan elektrik. Likelihood dia 2 sebab kerja dia severity dia 4, dia boleh menyebabkan kematian juga, injury, dan ratingnya 8. Okay, recommend control measure dia ensure proper training and the use of professional protective equipment PPE. Contoh dia memakai glove untuk tidak kena electrical. Okay, keempat work activity, utility installation. Dan ini dia struck by underground utility. Ini contoh orang macam store sesuatu barang lah di jalan raya, jalan yang macam lubang gitu, dan dia punya efek preventive fracture, skull injury or fatality. Dan ini efeknya boleh menyebabkan kecacatan ataupun fatality. Dan dia 3 yang kerja berat juga, dan severity dia 5 yang dia boleh menyebabkan kematian, bahkan kalau tidak berhati-hati menyebabkan kematian atau kurang jelas. Ini jelas. Okay, sorry. Okay, risk rating dia 15.
Sebab ni dia boleh menyebabkan kematian lah sampai high risk 15 high risk rating dia. Okay, control measure dia, conducting utility located, use hand digging near utility and provide PP. Ni pun dia sama je lah, guna PP dan guna macam barang yang boleh menyenangkan pekerja je lah. Okay, last kali pavement marking dan dia punya hazard, chemical exposure dan dia punya effect skin irritation or respiratory issue. Ni contoh dia kalau orang buat marking tu terkena macam chemical tu masuk di orang punya pernafasan ataupun terkena orang punya kulit gitu, dia akan menyebabkan macam ada penyakit di kulit lah. Dan livelihood dia 2, dia kerepan dia rendah, dan severity dia medium 3, dan tidak dia akan menyebabkan penyakit macam tu lah, pernafasan cancer. Dan risk rating dia 6, dia masih di tahap rendah atau medium lah gitu. Control measure dia, provide training or chemical handling. Ni contoh dia employer tu menyediakan training tentang chemical handling lah gitu. Okay, tu je dari saya. Thank you. Sekejap ya guys. Aduh, kenapa kau ngelag? Okay. Okay, next preventive measure. Okay. Dengar suara aku? Dengar. Okay. So I'll explain about preventive measure. So preventive measure of vehicle collision is practice defensive driving, wear seatbelt, avoid distraction, obey traffic law, maintain your vehicle, be visible to another, stay alert, watch for pedestrian and cyclists, and use safety technology if available. So preventive measure ini memberitahu cara untuk mencegah tentang belum sabar. Sorry. Tentang vehicle collision ya, seperti memakai tali pinggang, mengikuti undang-undang jalan raya, begitu. Dan sentiasa berwaspada lah. Next ialah apa? Okay, next adalah electrical hazard. It's to avoid overloading electrical outlets and ensure cords are in good condition. Then do not use damaged application or cord and keep water away from electrical sources. Install ground fault circuit interrupt GFCIS in wet or damp areas. Regularly inspect electrical equipment and wiring for wear or damage. And educate yourself and another about electrical safety practice. So
Ini adalah kita harus yang kelima tuh kita harus mendidik diri sendiri tentang keselamatan elektrik supaya kita tidak membahayakan diri kita dan orang lain. Dan sebelum kita menggunakan peralatan itu, kita harus cek dia supaya tidak berlakunya apa-apa kemalangan yang berlaku. Next. Banyak nih. Next nih. Next ialah struck by underground utilities. Number one is coal. Coal before you dig to locate underground utilities. Use proper digging technique. Wear protective gear. Follow safe work practice. Provide training to workers. Consider using ground penetrating radar and have an emergency response plan in that place. Kita mau ke proses kita. Ini adalah harus menggunakan teknik penggalian yang betul, menggunakan alat pelindungan begitu, dan selalu mengamalkan kerja selamat semasa dalam kawasan tersebutlah. Seterusnya adalah next bit. Improper body posture. So first adalah ensure ergonomic workstation. Kedua adalah encourage regular break and posture assessment. Provide training on proper posture. Design workspace for movement. Promote physically activity and offer feedback and support to worker. Ini adalah memastikan dan memberi latihan tentang postur yang betul kepada pekerja-pekerja, dan ruangan tersebut haruslah direka bentuk dengan selesa supaya orang tu dapat bekerja dengan betul dan tidak akan berlaku kemalangan. Dan untuk yang terakhir adalah chemical exposure. Yang pertama adalah ensure proper ventilation. Use personal protective equipment seperti like PPE. Follow safe handling procedure. Label all container yearly. Store chemical accurately. Provide training to employees. Have an emergency plan in the place, and regularly monitor air quality and exposure level. Ini adalah memastikan pengudaraan yang betul dalam kawasan tersebut. Itu adalah cara-cara untuk mencegah chemical exposure, dan selalu menggunakan peralatan
seperti PPE untuk melindungi diri. Itu sajalah daripada saya. Thank you. Oke, next kita pergi pasal other related information. Referensi silakan. Okay, ada related information ataupun yang ni tools yang kena guna dalam macam ada maintenance di jalan raya ke, ada pembinaan di Daban. Okay, ni tools yang pertama ni roadwork sign. The operation of powering sandstone saya tidak nampak. And another into truck and container can be done with the high efficiency method. According to the situation on the spot, the handling engineering method must be determined in advance. There are mainly suitable engineering method from loaders and transfer vehicle and loading and transport engineering method using only wheel loaders. Contoh ni, kalau contoh ada macam lori mau masuk, dia mau loading sesuatu barang macam semen lah selalu, dia mau masuk dalam tu tempat, dorang akan guna sign ini lah. Contohnya macam kalau ada lubang jalan di depan tu, dorang pergi guna ni sign untuk dorang buat kerja dorang menutup jalan tu. Okey, tu je. Oke, next kita pergi di saya akan bahas pasal bentuk-bentuk signboard ni. Oke, kalau seperti yang kita nampak, all the signs that we may see on the road, which is different shape. So setiap bentuk dia ada maksud tersendiri. So contoh yang saya akan kasih terang di sini adalah rectangle shape. Okay, these signs will serve as a guidelines or regulation. So mostly yang biasa kalau pakai yang ni punya bentuk bukan tanda, dorang akan pakai contoh macam speed limit, direction, about the service that drivers might require. So contohnya macam apa? Oke, contoh macam di bagian kawasan sekolah lah. Dia punya sign bentuk begini, pas itu tulisan dia dibilang awas kanak-kanak melintas di hadapan. So kalau yang untuk yang jenis macam speed limit apa semua, dia akan dorang akan tulis dalam susunan vertikal lah. Vertikal tuh menegak. Kasih sama. So horizontal ni dia melintang. Oke, next. Okay, yang ini dia roadwork barricade. Basically dia sama macam con juga, cuma dia advance. Guna yang contohnya dia macam jadi physical barrier. Ya, physical barrier untuk memisahkan construction zone sama jalan raya. Kalau con biasanya nampak di apa aja kan, kebanyakannya di jalan raya untuk kadang tukar tempat haluan gitu, tutup jalan. They help redirect traffic, control vehicle speed, and provide visual cues to alert drivers of upcoming hazard or change in road conditions. Basically, the advanced weapon. Thank you.
Oke, sekarang ini adalah con. Oke, ini memang biasalah kalau nampak ada orang buat kerja memang selalu ini kita boleh nampak lah con ini ada banyak lah. Dia tinggi sangat, dia biasa kadang paling tinggi pun saya pernah nampak dalam paras pinggang lah. Oke, Indonesia dapat itu. Cons are used to create temporary traffic control patterns, helping to direct and manage the flow of vehicles around construction sites or other road-related activities. Biasa nih kon nih dia guna untuk direct lah, macam di kawasan kan jalan nih dia tutup sebab ada orang buat. So dia akan gunakan nih untuk bagi kereta nih tahu arah mana dorang patut jalan untuk dorang lalu kawasan dorang tengah buat kerja nih lah. Biasa nih memang dorang akan letak banyak-banyak begitu daripada jauh sedia supaya senang orang mau notice. Oke, jadi dorang tinggal ikut saja kon-kon ini untuk lalu kawasan construction site lah untuk yang waktu ketika dorang buat kerja-kerja jalan. Itu saja dari saya. Ini adalah warning sign. Warning sign is temporary traffic control sign, notified road use of specific road condition that are now different from the normally traveled road. Ya, dia menerangkan tentang memberitahu kepada pengguna jalan raya tentang keadaan jalan raya yang selalu pengguna jalan raya itu guna, yang berbeza daripada yang selalu jarang gunalah. Seperti contohlah yang jalan yang selalu orang guna tuh jalan kiri, tapi orang tutup jalan kiri itu dan letak sign dekat depan untuk memberitahu jalan kiri itu tutup dan orang menggunakan jalan yang orang sediakan dekat jalan sebelah kanan lah. Itu je lah. Thank you. Oke, dengan begitu habis sudah kita punya presentation. Ucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi bergabung pada petang ini, biarpun banyak. Macam ada saya nampak orang angkat tangan. Oke. Biarpun kayak punya presentation ini ada masalah sedikit. Terima kasih lah untuk support kalian. Oke, boleh kan saya kalau saya mau tanya kamu satu soalan? Terbuka lah siapa-siapa mau jawab. Kita mau tanya si Silmaira lah, Silmaira. Boleh kah Silmaira? Jangan kau begitu. Adakah Anda masih bersama kami? Jangan kau begitu. Oke, enggak, ini minta pendapat saja nih. Oke, kan kalau construction jalan nih, dia bukan selalu di atas tanah, maksudnya maksudnya kan biasanya kan kalau kita nampak orang buat di tanah yang sudah rata, Pak. So, pada pendapat Anda, apakah preventive measure bagi construction jalan yang melibatkan terowong? Sebab tadi kita sudah mention pasal chemical kan. Contoh macam guna ventilation ke apa. Adi Silmaira. Kau tanya saya, aduh. Saya tidak tahu. Sorry lah. Jadi terbuka lah, siapa-siapa yang mau jawab boleh. Kalau Oke, ada yang lain mau jawab? Sheila mau jawab. Oke, sila.
Lepas nih kita bagi peluang siapa nih? Siapa ini? Sivlen Guerrero kah? Sini nih batu. Dia itu. Tunggu diangkat tangan dari diangkat. tangan. Ini Kita bagi Sheila dulu. dulu. Siapa mau duluan nih? Terus duluan siapa sih Nini kah? Nini lah duluan. Apa tuh? Okay. In your opinion, what is the best preventive measure for the road construction that melibatkan penggalian tanah? Sebab kan di Malaysia kan dia punya jalan bukan setakat di jalan yang tanah rata sih. Ada yang dorang kena gali bawah tanah untuk buat tunnel tuh, buat terowong. So kalau untuk mengelakkan masalah chemical tuh, what is the best preventive measure that you can give? Boleh tengok slide ke tu? Boleh, kita punya slide itu. Nih. Terus oke. Bagi jawapan lah sekali. Jawapan itu. Saya menanya. Oke, selain daripada yang di slide ini lah, yang kamu rasa macam related lah begitu. Mungkin kamu ada suggestion? Maybe guna PPE tu kot yang paling apa tu? Yang paling sesuai lah tu guna PPE. Oke. Contoh PPE dia macam mana tuh? Coba bagi contoh satu. PPE, PPE ni. Helmet. Safety helmet. Apa lagi tu? Signboard. Apa dia? Safety helmet. Tu je lah kot yang paling general, safety helmet sama dia punya baju tu. Betul. Oke. So, next. Sheila, masih mau jawab apa Sheila? Ada lagi? Ada lagi mau jawab? Safe tu back protector. Back protector. Contoh PPE dia protective cap, protective equipment such as back protector, lepas tu safety shoes, boots lah maksudnya, dengan respiratory protective equipment yang ada electric fan kalau if necessary. Itu yang aku jumpa. Oke, terima kasih. Oke, team members, ada lagi soalan kamu mau bagi kah? Baxter. Tidak kali. Macam tu je Yang lain? chemical. Tidak. So, chemical exposure ni. Aku ada bah soalan untuk korang. Oke, boleh. Bagi. Analisis tu kan, apa perkara yang paling penting dalam analisis tu? Yang paling perlu dititik beratkan? Macam tu lah. Oke, dalam proses analisis, sebelum kita biasanya lah, sebelum kita membuat suatu project, first yang kita kena pikir adalah dia punya desain untuk sesuatu kerja tuh, and then kita kena pikir dia punya step by step. Jadi contoh macam first thing apa yang kita perlu buat. Contoh lah, kalau contoh macam pasang rumah kan, first thing kita kena buat adalah pasang apa orang panggil, pasang beam orang bilang. Lepas pasang beam, lepas itu baru kita
proceed to the next stage. Lepas itu salah satu yang perlu dititik beratkan adalah kita punya pengambilan masa untuk menyiapkan sesuatu project. Sebab semakin delay kita punya project, kita punya pengurusan tak bagus, semakin banyak masa yang akan terbuang. So yang rugi itu company sebab hari terus berjalan tapi project dia macam tiada perkembangan lah begitu. So kira macam bayar gaji buta aja sama pekerja begitu, free lah rugi. Anybody mau tambah? Oke. Oke, saya Lagi rasa soalan? cukup sampai sini Oh. sejak sebab itu time kita pun time limit kita mengejar sudah. Ya, Oh iya kan, tinggal 6 menit lagi. Oke Ada lah, mau kalau begitu kita bagi si Bex lah untuk menutup majelis. Kan Bex? situan. ingat Benny mau screenshot Benny kalau yang lain apa berani buka game mau letak dekatan juga dekat Boleh apa, juga. bagian belakang tuh. Tapi takut Boleh nanti kah kalau kita buka kamera satu kali, kita screenshot ramai, mau screenshot nih, mau bukti kami punya presentation. Nggak pernah nampak muka, nampak dahi pun jadilah. Nampak dahi pun jadilah. Boleh kan guys? sanggup luangkan masa petang ikut kami atau ada yang busy kan, ada buat kerja lain kan, terima kasih lah sanggup juga ikut kami punya session yang walaupun tidak seberapa. Oke, boleh kan ya kita mau dulu screenshot ke job yang lain. Oke. Betul dong sudah pola sidar. Boleh Nah, pula bagi soalan dekat aku. Oke, si Bex lah, screenshot Bex, screenshot. Bawa. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, ya. Oke. Handsome sih grup member Oke. semua. Terima kasih semua, terima kasih supportnya. Thank you support guys. Dengan begitu selesai sudah presentation kita. So kepada fellow members, kalau ada yang meminta bantuan online seminar, Roja saja. Pasti ya Mas. Boleh, kami punya Android. Nanti Dapat. Bye join. guys. Thank you for your time. Kami Thank Jam you. berapa? oke.